Anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Pak Guru. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Jadi sekali lagi, materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Jadi Pak Guru harap anak-anak tolong menyimak dengan baik video yang akan Pak Guru kirimkan. Karena pada akhir pembelajaran ini, Pak Guru akan memberikan soal-soal yang harus anak-anak kerjakan. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat simak dan perhatikan, pahami isi video berikut ini sehingga nantinya anak-anak mampu mengerjakan soal-soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan bersama-sama penayangan pada layar berikut ini. Nah, anak-anak, silakan anak-anak perhatikan tabel atau tayangan di layar ini. Nah, di sini diberikan contoh 9,8 kemudian dikurangi dengan 7,6. Itu hasilnya adalah 2,2. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut cara-cara mengerjakannya. Namun sebelum itu, dari bilangan pecahan desimal ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ada yang disebut dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang di depan tanda koma. Itu bilangan bulat. Kemudian ada tanda desimal. Tanda desimal itu yang tanda koma. Jadi koma itu menandakan desimal. Kemudian ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang ada di belakang koma. Gitu. Jadi per berapa dia itu tergantung berapa angka di belakang koma. Contoh 9,8. 8 ini satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Ya, per 10. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengoperasikan pengurangan maupun penjumlahan bilangan pecahan? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, coba anak-anak perhatikan. Angkanya ini sama dengan yang tadi ya. Nah, jadi 9,8 kemudian 7,6 dikurangi 9,8 dikurangi 7,6 itu hasilnya 2,2. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa bilangan pecahan desimal itu terdiri dari ada yang disebut dengan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang ada di depan koma. Kemudian ada yang disebut dengan tanda desimal. Tanda desimal itu ya tanda koma. Dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang ada di belakang koma. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Nah, ini penjelasannya. Ya, perhatikan. Ya. Ada yang disebut bilangan bulat. Adalah bilangan yang letaknya berada di depan tanda desimal, ya, di depan tanda desimal. Kemudian ada yang disebut tanda desimal, itu tanda koma, ya, yang berfungsi sebagai pembatas bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kemudian ada yang disebut bilangan pecahan, yaitu bilangan yang letaknya berada di belakang belakang tanda desimal. Nah, itu bisa juga sering kita sebut dengan bilangan desimal. Jadi bilangan pecahan desimal itu ada 3 bagian secara garis besarnya. Bilangan bulat, tanda desimal, dan bilangan pecahan. Nah, perhatikan contohnya. Ya, 0,1. 0 itu adalah bilangan bulat. Koma adalah tanda desimal. 1 itu bilangan pecahan. 1,2. 1 adalah bilangan bulat, koma tanda desimal, dan 2-nya bilangan pecahan. Dan 23,45.
23 itu bilangan bulat, koma tanda desimal, 45 bilangan pecahan. 456,7. Jadi 456 itu ya bilangan bulat. Koma adalah tanda desimal, 7 bilangan pecahan. 89,012 atau 012. 89 bilangan bulat, koma tanda desimal, 012 bilangan pecahan. Nah, perhatikan contohnya. Ya, 1,234 ditambah 567,8. 1,234 ditambah 567,8. Nah, cara melakukan penjumlahan bilangan pecahan seperti ini atau pecahan desimal seperti ini, tanda desimal atau tanda komanya itu harus lurus. Kemudian penempatan angka-angkanya itu disesuaikan dengan nilai tempatnya. Ya, di kelas sebelumnya anak-anak sudah belajar itu tentang nilai tempat. Misalnya 1,234. 1 itu menempati nilai tempat pada satuan. Ya. Kemudian 567, 5-nya nilai tempatnya adalah ratusan, 6-nya puluhan, 7-nya satuan. Sehingga 1 dengan 7 itu harus lurus. Satuan lurus dengan satuan. Koma lurus dengan koma. 2, 3, 4. 2 itu menempati nilai per 10. Jadi harus lurus dengan 8 dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan penempatan nilai tempatnya supaya anak tidak bingung, ya. Bilangan pecahan yang angkanya kurang, ya, bisa kita tambahkan dengan 0 supaya banyaknya angka yang di atas dengan yang di bawah itu menjadi sama. Yang di bawah bilangan bulatnya 3 angka kan, 5, 6, 7 kan 3 angka. Yang di atas bilangan bulatnya hanya 1. Nah, sehingga bisa kita tambahkan 0 di depannya sehingga menjadi 001. 2, 3, 4 itu 3 angka. Sekarang perhatikan angka 8. Angka 8 hanya 1 angka. Supaya banyaknya sama dengan yang di atas, kita isi 0 di belakangnya lagi 2 sehingga menjadi 800. Nah, sehingga 001,234 ditambahkan dengan 567,800. Itu jadinya. Nah, ini perhatikan. Hasilnya adalah 4 tambah 0, 4. 3 tambah 0, 3. 2 tambah 8, 10. Kita tulis 0. Simpan 1. Nah, simpanan tadi ditambah dengan 1, 2. 2 tambah 7, 9. 0 tambah 6, 0 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 569,034. Tuh ya. Bolehkah tidak ditambahkan dengan angka 0? Contoh yang 00 merah ini bolehkah tidak ditambahkan itu? Boleh, asal anak-anak tahu nilai tempat dari bilangan itu. Jangan sampai tertukar. Ya. Yang mestinya dia di puluhan ditempatkan di ratusan. Nilai atau hasilnya akan berubah nanti, tidak sama dia. Berikutnya, nah ini ya. Ini 12,3 ditambah 4,56789 ditambah 0,123. Ini supaya banyaknya angkanya itu sama dari paling atas, kedua dan ketiga, maka caranya seperti tadi, diisi 0. Ya, isi 0 sehingga hasilnya adalah 0 tambah 9 tambah 0, 9. 0 tambah 8 tambah 0, 8. 0 tambah 7 tambah 3, 10. Tulis 0, simpan 1. Dan simpanan tadi 1 tambah 6, 7 tambah 2, 9. 3 tambah 5, 8. Tambah lagi 1, 9. Terus koma. 2 tambah 4, 6. Tambah 0, 6.
1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Ya, sehingga hasilnya adalah ini ya 16,99089. Ini dia hasilnya. Oke, berikutnya. Nah, ini pengurangan sekarang. 12,34. Ya. Itu bisa kita isi dengan angka 0 di belakangnya. 0 itu tidak akan mengubah nilai ya. Nah, perhatikan contohnya. 12,345 dikurangi 6,78. Nah, 12 itu 2 angka dia bilangan bulannya. Sedangkan 6 itu 1 angka. Bisa ditambahkan 0 di depannya. Sehingga menjadi 06. 345 itu 3 angka. 78 hanya 2 angka. Bisa kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 780. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 kurangi 0, 5. 4 kurangi 8, enggak bisa kan? Pinjam 1 ke depan menjadi 14. 14 dikurangi 8, 6. 3 tadi dipinjam 1. Sehingga hasilnya tinggal 2. 2 dikurangi 7, enggak bisa. Pinjam 1 ke depan menjadi 12. 12 dikurangi 7, 5. Terus koma. 2 ini tadi sudah dipinjam 1 sehingga tinggal 1. Nah, 1 kurang 6 tidak bisa. Pinjam ke depan sehingga menjadi 11. 11 kurangi 6, 5. Nah, 1 tadi sudah dipinjam sehingga habis dia. Nggak ada lagi kan? Tuh. Ini contoh berikutnya. Sama seperti tadi ya. Tinggal tambahkan 0 supaya jumlah atau banyak angkanya sama. Bukan jumlah ya, banyaknya sama. Nah, ini hasilnya. 0 kurang 2 enggak bisa. Pinjam 1 menjadi 10 kurang 2, 8. Ya, 10 tadi udah dipinjam 1, tinggal 9. 9 kurangi 1, 8. Kemudian 10 ini tadi dipinjam juga 1, tinggal 9. 5 dipinjam 1, ya, tinggal 4. 14 kurangi 9, 5. 4 tadi dipinjam 1, tinggal 3. 3 ini kurangi 8 tidak bisa. 13 pinjam ke depan 1 sehingga menjadi 13. 13 kurangi 8, 5. Terus koma. Ya, 3 tadi dipinjam 1 sehingga tinggal 12 jadinya. Ya. Karena apa? Karena kita pinjam lagi 1, 2 kurangi 7 kan tidak bisa. Kita pinjam 1 ke depan, ya, ingat satunya itu 1 puluhan. Sehingga menjadi 12. 12 kurangi 7, 5. 2 ini karena sudah dipinjam tadi tinggal 1. 1 kurangi 6 tidak bisa. Pinjam 1 ke depan menjadi 11. 11 kurangi 6 sama dengan 5. Satunya tadi sudah dipinjam sehingga habis dia. Sehingga hasilnya adalah ini. Jadi 123,45 kurangi 67,890012 hasilnya 55,55988. Ini dia hasilnya. Tuh. Gimana? Paham kan? Iya. Nah, Pak Guru yakin asal anak-anak memperhatikan dengan baik, menyimak dengan baik, pasti bisa. Nah, kalau sekali menyimak belum bisa, ya diulangi lagi sekali. Tuh ya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian di dalam memahami ini, nanti pada akhirnya akan Pak berikan soal-soal apakah itu penjumlahan bilangan pecahan desimal maupun pengurangan pecahan desimal. Ya. Intinya anak-anak pahami dulu ini. Bagaimana proses penjumlahan, bagaimana proses pengurangan, kenapa ada 00. Kalau tidak ada 00 gimana? Boleh, ya. 00 merah itu tidak harus ada. Diisi 00 yang merah itu adalah untuk membantu anak-anak di dalam meluruskan bilangan itu sesuai dengan nilai tempatnya, gitu loh. Ya. Paham kan? Iya. Nah, itu dulu anak-anak ya. Nanti lain waktu akan kita lanjutkan. Selamat menyimak dan selamat belajar anak-anak.